akhwati, selalu memperbaiki takwa dengan sebaik-baik takwa. Kemudian nasihat kedua, wa usiku wa nafsi bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Teruslah membasahi lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah memberi nasihat, la tazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jangan biarkan lisanmu kering dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ada sebuah amalan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu adalah zikir kepada Allah. Dan zikir salah satu zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Maka itulah dua nasihat sebagai permulaan malam ini. Sebelumnya Ana ingin tanya, ini hadir di sini, ini memang teman-teman yang rutin hadir atau hadir event atau gimana? Atau memang kajian di majelis ini setiap hari ada nggak sih? Atau seminggu? Setiap hari ada, Ustaz. Tapi setiap pekan itu kita hadirkan khusus pemateri untuk satu pekan itu ada pemateri khusus. Tapi ada setiap harinya itu kajian rutin. Dan ini hadir nih setiap hari datang kajian gitu? Gimana, Ustaz? Yang hadir sekarang ini setiap hari datang kajiannya? Insya Allah. Kadang ada yang ada absennya, Ustaz. Jadi kadang ada yang izin, ada yang hadir, ada yang bisa gitu. Jadi insya Allah yang di sini juga kemarin-kemarin juga ikut kajian insya Allah. Keren juga ya. Kalah dong saya kalau semua di sini. Oke. Tema ya, yang menurut saya penting lah, karena itulah yang saya alami. Saya juga seorang manusia biasa yang selalu ingin berusaha menjadi lebih baik. Saya pun juga merasakan, atau sekarang juga sedang menjalani perjuangan menuntut ilmu. Maka tema ini saya sangat sampaikan kepada kawan-kawan yang sekarang juga sedang berada dalam fase thalabul ilm. Walaupun kita pun juga, bagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya minal bahwasanya menuntut ilmu sampai yang tidak akan pernah putus. Mau kita umur berapa, mau kita jenis kelamin apa, mau kita anaknya siapa, mau kita dari mana, itu tetap wajib bagi kita untuk belajar. Maka dari itu bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi, kalau kita yang sering dengarkan thalabul ilm wajib ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, ternyata ada hadis lain bahwasanya muslim wa muslimah, ditekankan bahwasanya seorang perempuan pun sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Apalagi kalau saya lihat dari yang hadir hari ini ya, sepertinya lebih banyak akhwat ya. Betul, Ustaz? Ya, betul, Ustaz. Tapi di majelis kita itu akhwat ada 3 grup, Ustaz. Saya banyaknya yang pun 1. Itu pun bolong-bolong. Tapi emang gitu ya, apa namanya? Kalau dalam hal belajar agama ini, kalau pengalaman saya emang dari mana-mana emang yang akhwat itu mendominasi. Ketika ada kelas apa, khususnya kalau yang populer kan kelas tentang menikah, pasti bahkan biasanya peserta akhwat itu lebih banyak 300% daripada peserta laki-laki. Contoh kalau laki cuma 3, akhwatnya 300 gitu. Itu walau alam ya, tapi itu adalah sebuah kebaikan bagi seorang akhwat, tapi sebuah keburukan bagi laki-laki ini yang
Sudah tanggung jawab saya juga untuk mengingatkan seperti itu. Oke. Dan itu insya Allah saya membawakan tema satu circle di dunia dan akhirat. Kalau kita lihat hari ini ya, orang zaman sekarang, orang hidup di dunia ini memiliki banyak kawan. Bagaimana mereka bisa berkawan ketika memiliki hobi yang sama? Hobi motoran, maka bertemannya sama orang-orang yang sering motoran juga. Bahkan mereka pun sering mengadakan event-event atau acara malam minggu motoran kemana lah, ke gunung, kalau Bogor ke puncak, kalau di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu ada juga namanya gunung-gunung Lawu. Atau ada yang hobi sepak bola, kerjaannya ya main sama mereka sepak bola. Atau ada hobi Mobile Legend, PUBG. Bahkan mereka pun sangat sportif dalam menjaga kesehatan mereka dalam satu hobi, yang hobi itu adalah duniawi, bukan masalah akhirat. Bahkan Abdullah bin Darik ada teman-teman yang mereka siap berteman, bahkan berkorban kepada teman yang satu yang mereka ini kompak dalam melakukan satu perbuatan maksiat gitu. Mungkin sama-sama dia kalau yang akhir-akhir ini kan ramai soal LGBT ya. Bagaimana kalau laki-laki sama gay, mereka siap melindunginya, siap mensupport. Bagaimana mereka selalu menjaga persahabatannya. Bahkan ketika kumpul di sana siap hadir walaupun beda pulau dalam melakukan maksiat aja. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam memilih kawan. Maka dari itu ketika orang yang ingin masuk neraka aja dia paham bahwasanya memilih kawan untuk mereka bisa istiqomah di jalan yang mereka pilih itu sangat penting. Maka seperti itu juga lah bahwasanya apabila kita ingin menuju surga, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwasanya agama seseorang itu berada di atas agama kawannya. Apabila antum pengen tahu agama apa saya dalam menjalankan agama Islam itu bagaimana, lihat aja lah teman-temanku bagaimana. Lihat aja following Instagramku tuh yang follow tuh siapa aja. Oh, ini kelihatan lah orangnya kayak gini gitu. Kalau yang di follow siapa yang namanya? Ya, orang-orang kiri. Mereka nggak kacau dari itulah. Oh, ternyata yang di follow apa namanya orang bola sudah juga bola. Oh, pasti suka bola. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, maka dari itu ketika kita kembali lagi ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin rajin sholat berjamaah di masjid, maka carilah teman-teman yang rajin sholat di masjid. Ketika dia ingin menjadi hafizul Quran, kita ingin bisa hafal Quran, maka carilah teman-teman yang lebih memilih Al-Quran daripada musik. Sangat mustahil ketika antum ingin hafal Al-Quran tapi antum selalu berkawan dengan orang yang kerjanya setiap hari nyanyi. Sangat mustahil itu. Antum ingin jauh dari antum ingin menjauhi main-main, tapi antum masih berkawan dengan orang-orang yang setiap hari streaming game. Sangat mustahil. Maka dari itu apabila kita lihat sirah Nabi kita Muhammad SAW ketika para sahabat mulai hijrah ya, dari Makkah ke Madinah, maka salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah mempersatukan antara Muhajir dan Ansar. Nah, tidak sampai itu, tapi Rasulullah memilih satu sahabat ini berkawan dengan siapa. Sahabat ini berkawan dengan ini. Dia pengusaha, dipertemukan dengan pengusaha. Dia pandai perang, dipertemukan dengan pandai perang. Dia nih orangnya sangat pintar nih, yang dijadikan nanti
dikadat oleh Rasulullah untuk menjadi ulama dan kelak akan diutus ke berbagai negeri. Maka Rasulullah sahabat ini kamu pertemuan sama dia ya, kamu teman. Karena Rasulullah SAW paham bahwasanya almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhal. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ma'atal abd ba'dal Islam ni'mah khairah min akhi salih. Bahwasanya tidaklah seseorang diberi kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam melainkan nikmat memiliki saudara yang soleh. Fa'idha wajad ahadukum waddan min akhihi falyastamsik bih. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat mereka. Dipegang gitu, jangan disia-siakan. Orang ketika ingin bisnis saja, dia dapat teman bisnis, ya Allah senangnya dia. Selalu sering share gitu. Dan kita, ketika kita ingin cinta terhadap ilmu, dan kita dikasih teman yang sama-sama pengen ngajak ke majelis ilmu, tapi kita sia-siakan. Orang ketika lagi baru download game Mobile Legends ya, dia nggak tahu nih. Tiba-tiba dia dipertemukan dengan teman yang, udah pro main Mobile Legends nih. Senangnya dipepet terus tuh. Pepet temani terus. Maka dari itu ketika kita ingin mulai menghafal Al-Quran, nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita teman yang sudah hafal Al-Quran, maka fal yatamsik bihi, maka pegang eratlah dia. Salah satu juga dengan adanya majelis seperti ini, ketika antum ingin belajar, ingin mendapati lingkungan yang baik, ingin selalu menerima nasihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim antuna semua ke majelis ini. Antum bertemu dengan siapa aja nih? Pengen nama-nama cowok ada nggak sih? Nih. Akhi Ahmad Saiful Anwar bertemu dengan akhwat semuanya. Ini ada Fikri Alhamdi. Ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, saran saya kepada antum semua dan kepada mungkin majelis yang mengadakan ini, bahwasanya jangan membuat perkumpulan hanya belajar saja, tapi bagaimana buat perkumpulan ukhuwah agar sesama peserta ini saling mengenal dan bisa saling lebih dekat lagi dan bisa saling menyemangati. Kan antum tidak mau apabila mendapatkan nasihat cuma di majelis seminggu sekali atau setiap hari yang mungkin 1 jam 2 jam ya. Antum selalu ingin bagaimana antum bisa saling mendapatkan nasihat dan saling menasihati dalam 24 jam. Ketika sudah jam 3:30 tiba-tiba ada yang ngechat, ada yang nelpon, akhi yuk bangun sholat yuk, bangun sholat subuh. Tentunya ini juga diperhatikan ya, bagaimana ini saya berbicara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ternyata ketika jam 9 udah sholat duha belum, yuk sholat duha. Inilah salah satu nikmat bagaimana apabila kita bertekawan dengan teman yang soleh seperti itu. Imam Hasan Al-Basri, salah satu kibarut tabi'in, seniornya para tabi'in, yaitu tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah zamannya para sahabat. Mereka tidak melihat Rasulullah SAW, tapi mereka melihat sahabat. Nah, salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Beliau ini anak persusuannya Rasulullah SAW. Jadi, beliau sempat disusui oleh salah satu istrinya Rasulullah SAW. Karena ibunya beliau ini adalah budaknya istrinya Rasulullah SAW. Maka Hasan Al-Basri ini anak sepersusuannya Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Iktsaru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah." Bahwasanya perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Perbanyaklah. Semakin banyak semakin bagus. Jangan ragu-ragu gitu. Datang ke majelis ini berkawan. Datang ke majelis ini berkawan. Datang ke pondok sini berkawan. Karena apa? Fa innalahum syafa'ah yaumil qiyamah. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Nanti saya akan menjelaskan bahwasanya orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat. Jadi kita nih ya, contoh kita dalam beramal. Kita ini belum tahu bahwa amal kita ini bakal diterima apa enggak gitu.
Lah, kita aja sholat, jangan kita contoh kita sholat isya ya, yang barusan sholat isya. Jangan kita bicara sholat isya kita diterima apa enggak. Lah, wudhu kita aja itu masih ada kemungkinan tidak diterima. Bagaimana sholatnya? Wudhunya nih, wudhunya belum bahas sholatnya, wudhunya aja. Wudhu kita nih untuk sholat isya itu aja masih ada kemungkinan besar untuk tidak diterima. Belum lagi apabila ada penyakit hati, adanya riya, pengen dilihat, wah ini ya Allah, ada bapak mertua nih di masjid kampung nih, saya harus segera sebelum adzan isya sudah di masjid. Itu bagaimana? Belum lagi kalau kita ke masjid, lewat kampung lah, banyak orang-orang, ketik setan bisikin, adanya riya, itu kan bisa merusak sholat. Nah, amal-amal kita yang lakukan ini, itu masih belum menjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diterima pun, belum berarti itu di atas 50%. Bisa aja diterima cuma 30%. Nah, maka dari itu diceritakan oleh Rasul, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan. Kayaknya kita harus buka deh. Bentar ya. Al-Quran tolong. Saya punya asistennya. Terima kasih. Oke, kita buka dalam surah 25 Al-Furqan ya. Jadi ayat terakhir dia. Yang ada Quran dan dibuka surah Al-Furqan, surah ke-25. Ya, kayaknya 3 halaman terakhir. Bentar ya. Jadi dia bagi amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Astagfirullah, apa Al-Kahfi ya? Oke, bentar ya. Yaitu Al-Furqan ayat 23 ya. Oke, boleh dibuka dan tolong dibacakan artinya. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Ada aman surah. Yang nemu langsung on cam ya? On cam, on mic. Buat teman-teman yang sudah ketemu surat Al-Furqan-nya, nggak apa-apa nanti on cam kemudian on mic. Silakan dibacakan. Jadi salah satu nasihat saya kepada antum, bahwasanya pertemuan seperti ini tuh mohon tuh dianggap serius. Dan salah satu dianggap seriusnya itu dengan membawa Al-Quran dan buku catatan. Jadi saya pernah pernah mendapat nasihat dari ayatnya 23. Saya pernah mendapat nasihat dari guru saya. Jadi kan saya alumni Mesir ya. Jadi saya sering mendapati syekh lah. Beliau pernah menasihati bahwasanya jalan untuk menuju gila itu banyak. Jalan menuju gila itu banyak. Dan salah satunya adalah orang yang datang ke majelis ilmu tanpa membawa buku catatan. Dan tentunya buku yang dipelajari saat itu. Kalau kita kan pembelajaran umum yang pasti disandarkan kepada Al-Quran dan Hadis, ya bawa Al-Quran.
Jadi perkataannya saya ulangi, ini untuk nasihat untuk kita semua ya. Jalan menuju gila itu banyak. Salah satunya adalah orang atau khususnya thalibul ilm yang dia mengaku bahwasanya saya ini adalah penuntut ilmu agama, tapi dia datang majelis tanpa bawa catatan. Nah itu termasuk gila lah menurut dia ya, menurut Syekh itu. Seperti itu. Oke. Jadi anggaplah ini bahwasanya kuliah antum serius ini tentang membahas tentang masa depan kita lah. Bagaimana yaitu akhirat. Bagaimana orang siap menghadiri seminar bisnis selama 5 hari. Bahkan dia pun siap membayar jutaan dengan serius dia mengikuti untuk bisnis dia selama di dunia ini. Bagaimana ketika dia mengikuti seminar-seminar lainnya kesehatan, bagaimana dia ketika dia menghadiri majelis ilmu yang bahwasanya ini adalah watazawwadu bekal. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, maka berbekallah, siapkan bekalmu, dan bekal sebagai bekal adalah takwa, dan takwa kita bisa dapati dengan ilmu-ilmu yang kita dapati dari majelis-majelis yang kita istiqomahi hadirnya. Maka itu menjadi sangat penting lah bagi kita. Nah, salah satu bukti kesiapan kita yaitu dengan buku catatan dan Al-Quran. Saya tidak sedang mentahdir atau menakut-nakuti, karena saya pun juga nggak lihat antum bawa apa enggak, tapi saya husnudanya antum bawa. Ini cuma sebagai nasihat lah untuk saya dan antum semua yang bisa antum sampaikan untuk teman-teman antum yang akan belajar juga. Oke, silakan. Surah Al-Furqan 25-23. Sudah ketemu Ustaz? Al-Furqan ayat 23 dan 25 ya Ustaz ya? Surah 25 ayat 23. Oh. Surah 25 ayat 23 ya? Izin membacakan Ustaz. Ya. Ini antum moderator. Gimana? Antum yang iya moderator. Enggak, jangan antum. Oh, jangan saya. Siap. Silakan teman-teman yang sudah ketemu surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 23, silakan mangga dibacakan on mic dan on cam juga nggak apa-apa. Afwan, izin membacakan ya Ustaz. Surah Al-Furqan ayat 23 yang artinya kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oke. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bahwasanya pada saat itu penghuni 23 ya. Dan kami akan perlihatkan segala amal-amal yang mereka kerjakan. Jadi ada orang ini kan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dibawa melainkan amal. Maka ada yang bawanya dikit, ada yang bawanya sekarung, ada yang 2 karung. Ada yang bertonton dia bawa amalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, inilah amalku sepanjang di dunia." Tapi apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Ya Allah, amalnya yang besar itu Allah jadikan haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Ayan fa'ash kalau bahasa Mesirnya. Tidak bermanfaat sedikit pun. Tentunya penyebabnya banyak. Salah satunya sebagaimana Allah jelaskan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Salah satunya penyebab runtuhnya amal itu adalah syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingati Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, apabila walaupun engkau salat tahajud sepanjang malam, puasa sepanjang siang, setiap hari berperang,
sedekah, semua hartamu engkau sedekahkan, tapi engkau melakukan, kalau gambarannya, kalau amalanmu ini sebesar gunung, tapi ada kesyirikan sebesar wijen onde-onde, maka akan runtuh semua amalanmu. Nah, kita nih, semoga enggak kita lah, umat Islam di Indonesia terjadilah amalannya sebesar wijen onde-onde, tapi kesyirikan sebesar gunung. Hancur amalannya. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, kita ini tidak bisa menjamin amalan kita nih. Pertama, kita tidak tahu amalan kita banyak apa enggak. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak tahu amalan kita diterima apa enggak. Nah, maka dari itu, Imam Hasan Al-Basri menasihati bahwasanya perbanyaklah min asdiqail mu'minin. Perbanyaklah kawan-kawan yang beriman, yang bertakwa. Kenapa? Fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena mereka memiliki syafaat ketika amalanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau secara perhitungan amal engkau masuk neraka. Tapi ketika engkau punya jaminan atau punya teman yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan bisa masuk surga. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan teman yang soleh, teman yang bisa selalu memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana teman yang selalu memotivasi kita ketika kita sedang galau, udah bosan, udah capek beribadah. Kalau kita suka capek sholat, pengennya surga Firdaus, tapi baru sholat bentar aja udah pegel-pegel gitu. Pengen punya pasangan hafidhah atau hafid Quran, tapi bacaan nas saja gelagapan gitu ya. Pengen punya pasangan yang bertakwa, tapi ya gitulah biasa manusia. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kawan yang soleh, yang insya Allah ketika di akhirat kelak bisa memberikan syafaat kepada kita? Ada dua. Yang pertama, ibda nafsak. Mulailah dari diri kita. Janganlah kita mencari orang lain dulu. Jangan kita mungkin baru ketemu teman ini, nggak cocok jadi teman nih. Sholat nggak sholat di masjid, masih jadi teman. Di saat kita pun belum melakukan itu. Beda kalau kita mungkin sudah melakukannya. Maka mulailah perbaiki diri ketika kita ingin punya teman-teman yang rajin sholat. Sholatlah tepat waktu. Ketika kita ingin punya teman-teman yang memiliki semangat dakwah, maka berdakwahlah dulu. Terjunlah engkau dalam amalan tersebut. Berenanglah kamu di dalam lautan amal tersebut. Ketika kita ingin punya teman-teman yang sering bersedekah, bersedekahlah dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan teman untuk kita. Ketika kita ingin memiliki teman yang sama-sama menjaga hati, tidak ingin pacaran, maka carilah teman-teman yang maka mulailah diri kita dulu. Kemudian baru yang step keduanya setelah memperbaiki diri, yaitu datangi sumbernya. Mustahil apabila kita ingin punya teman-teman yang soleh, tapi kita kerjaannya di kafe nongkrong terus. Kita pengen punya teman yang hafidz Quran, tapi kita mainnya ke karaoke. Ya, itu setan pun ngakak kan. Tapi datangilah sumbernya. Ketika kita ingin hafidz Quran, ya datang. Misalnya main ke pondok pesantren, hafidz Quran. Bertemu dengan mereka. Ketika pengen punya teman-teman yang senang belajar menuntut ilmu seperti yang hadir malam ini, maka datangilah majelis-majelis ilmu. Dan sekarang begitu banyak antum hadir kajian yang diadakan oleh majelis Syabab Hubul Ilmi ya. Itu aja antum bakal udah keteteran, apalagi masih banyak majelis-majelis yang belum hadir dulu. Maka istiqomah coba. Maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita. Seperti itu, maka perbaiki diri. Azamkan di dalam diri antum bahwasanya mulai hari ini akan memperbaiki diri lagi,
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing, dan kemudian yang kedua, datangilah tempat-tempat yang memang mereka berada di situ, masjid, majelis ilmu, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga lainnya. Atau seperti komunitas-komunitas Islam seperti yang antum sekarang ikuti, seperti itu. Dan kemudian apa sih fadilahnya, keutamaannya memiliki kawan yang soleh? Ini boleh dibuka dalam surah Ali Imran yang mengenai syafaat itu, surah ketiga ayat 103. Boleh dibuka. Surah ketiga ayat 103. Mangga teman-teman dibuka Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah. Yang dapat langsung open. Baca. Silakan bagi teman-teman yang sudah membuka Al-Qur'annya Imran ayat 103. Silakan dibacakan. Moderator boleh membacakan, Ustaz. Antum nih masuk surga jangan sendirian. Siap. Siap, Ustaz. Baik, silakan teman-teman. Yang sudah membuka Al-Qur'annya, silakan on mic dan dibolehkan juga on cam. Silakan dibacakan surat Ali Imran ayat 103, surat ketiga dari Al-Qur'an. Dibacakan surah Al-Imran ayat 103 dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Oke. Sebelumnya ya, kenapa saya pengen yang baca yang lain gitu kan, tidak hanya moderator, karena anda menganggap antum semua ini tidak hanya sebagai jamaah pengajian saja, tapi antum thalibul ilm. Thalibul ilm ini prosesnya tidak hanya mendengar, tapi justru banyak prosesnya. Ada namanya belajar adab, namanya bahkan kita juga ada belajar perjuangan, bagaimana kita menghargai ilmu. Sebelum kita mendengarkan bertemu seorang mungkin bisa dikatakan guru, ada banyak proses yang dalam menuntut ilmu, tidak hanya mendengar saja. Maka dari itu seperti membuka Al-Quran. Biar antum juga mengenali Al-Quran itu bagaimana. Oh, ternyata Al-Quran itu ada 114 surat. Antum buka. Maka ada juga sistem menulis. Tidak hanya mendengar pokoknya. Tidak hanya nanti juga ada sistem, ada namanya juga bagaimana mengajar. Seperti itu. Maka dari itu Anda pengen juga antum aktif juga semua, dan ini nasihat untuk ya, karena Anda pun juga thalibul ilmi kan. Jadi bisa share kepada antum agar antum juga semakin
istilahnya dalam menuntut ilmu itu semakin meningkat, tidak berada di situ terus, tapi meningkat hari semakin jauh, karena namanya ilmu itu tadarruj, step by step. Yang maksud step by step itu mulai dari ringan ya, dan semakin hari akan bertambah keberatan berat. Maka dari itu istilahnya muatan kita, atau istilahnya kalau kita digambarkan sebagai mangkok kita tuh semakin hari harus semakin besar. Jangan mangkok kita 5 tahun yang dulu sampai hari ini tetap mangkok yang ukuran seperti itu. Kita harus semakin melebar mangkoknya, semakin mangkok besar, tiba-tiba jadi ember, tiba-tiba jadi bak mandi, semakin besar kolam renang. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kita. Adanya perjuangan mendatang ilmu, datang ke, kalau di Mesir itu kan kadang juga musim panas, siang-siang harus datang perjalanan 1 jam menggunakan bis umum, macet lah semua, sampai sana ternyata gurunya nggak ada. Ada juga pada masa kalau kita nggak respon di WhatsApp, kita dimarah-marahin. Itulah nama thalib ilmu, kita belajar ada bagaimana memuliakan guru. Nah, kita bagaimana disuruh mencari kitab ini, dikasih tugas ini. Nah, itulah proses menuntut ilmu yang membuat kita semakin besar wadah kita, dan semakin siap untuk menerima amanah-amanah ilmu selanjutnya, seperti itu. Tadi mungkin Anda lanjutkan. Al-Imran ayat 103 ya, bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an atau Islam, wa la tafarraqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan berpegang teguh kepada agama. Bagaimana kita istiqomah, bahkan kita siap sampai di titik siap mati untuk Islam. Nah, kemudian setelah Allah membahas itu, membahas tentang persatuan lah dengan berbagai. Setelah itu Allah memasukkan tentang ukhuwah Islamiyah. Ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbantum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah dulu, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kisah Muhajirin dan Ansar yang ketika Islam belum ada ya, ketika Rasulullah SAW belum diutus, bagaimana bangsa Arab itu selalu berperang, dikit-dikit perang, masalah kecil aja bunuh-bunuhan. Nah, ketika banyak cara lah mereka sudah dilakukan agar adanya perdamaian, adanya ketenangan, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa Islam, membawa rahmatan lil alamin, akhirnya mereka bisa saling bersaudara, bahkan mereka bisa mencintai sahabat melebihi cinta mereka pada keluarga mereka sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatlah dulu kalian bagaimana dulu saling bunuh-bunuhan, tapi setelah Islam ini kalian bisa saling mencintai. Fasbantum bi ni'mati ikhwana, maka kalian bisa merasakan kenikmatan berukhuwah atas dasar iman. Dan salah satu kenikmatan ukhuwah Islamiyah ini, kenikmatan yang begitu besar yang Allah jelaskan di akhirat kelak, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ketika engkau sedang berada di jurang neraka, engkau bisa terselamatkan dari neraka dan bisa menuju surga karena teman yang soleh. Maka dari itu para ulama menjelaskan, ini dalil bahwasanya teman soleh itu memiliki syafaat yang mereka bisa menyelamatkan kawannya dari api neraka. Ketika contoh Ana, naudzubillah min dzalik ya, punya teman namanya Fulan yang selalu beribadah bareng, ngaji bareng, sholat bareng, saling menasihati, berdakwah bareng, menjaga hal-hal yang haram bareng. Tapi qadarullah si Fulan masuk surga dan Ana masuk neraka. Dan ternyata si Fulan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Allah, kenikmatan saya di surga tidak sempurna sebelum teman saya yang dulu bersama-sama beribadah di dunia berada di sini. Maka dari itu, ya udah, selamatkan temanmu dengan dalil ini. Maka dari para ulama menjelaskan kepada kita, apabila kita hidup di dunia, ini perkataan yang begitu dahsyat ya. Dengarkan, apabila kita hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun, dan bertemu ratusan
manusia, ribuan, jutaan, triliunan manusia. Tapi kita tidak menjumpai satu teman yang soleh yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, maka kita termasuk orang yang rugi. Saya ulangi, apabila kita hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun atau lebih, dan kita menjumpai ribuan, jutaan, triliunan manusia, tapi kita tidak punya satu saja teman yang soleh, maka kita termasuk orang yang rugi. Karena mungkin harapan kita terakhir ketika kita sudah tidak bisa mengharapkan amalan kita, ya harapan kita agar kita bisa selamat dari api neraka dan masuk surga, yaitu dengan teman yang soleh seperti itu. Maka itulah salah satu fadilah yang begitu besar yang kita harus pahami, bahwasanya kepentingan memiliki teman yang soleh itu, yang kenikmatannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Kemudian mungkin ini juga hadis terakhir ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengenai, mungkin antum udah dengar juga 7 golongan. Qala alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya di akhirat kelak akan ada 7 golongan yang dimana akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kenapa pada saat itu orang membutuhkan naungan? Antum buka dalam surah Abasa, biar antum tahu keagungan ayat ini. Antum bisa buka dalam surah Abasa 30, surah 80 ayat 34 sampai 37. Surah Abasa surah 80 ayat 34 sampai 37. 37. Surah 80 ayat 34 sampai 37. Baik, silakan teman-teman yang sudah menemukan surat Abasa ayat 34 sampai 37. Dipersilakan on mic dan dibacakan ayatnya. Oke. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Katanya bahwasanya pada saat itu orang pada larilah, amburadul istilahnya, situasinya sangat kacau. Bahkan orang yang paling mencintai kita dunia dan orang yang paling kita cintai lari dari kita. Orang yang paling mencintai kita dan orang yang paling kita cintai itu melarikan diri dari kita, menjauh dari kita. Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Nah, siapakah mereka? Ummi wa abi, bapak ibu kita, yang mereka di dunia yang selalu bersama kita sebelum kita, waktu kita lagi di dalam perut ibu kita sangat disayang, ketika sudah lahir kita selalu dijaga, bahkan ayah kita pun siap istilahnya banting tulang untuk menghidupi kita, ibu kita pun juga 24 jam ngurusi kita, tapi pada hari itu mereka lari dari kita. Ummi wa abi wa sahibatihi wa bani, sahabat, kerabat kita yang selalu kemana-mana bersama, jalan-jalan bersama, bahkan main bareng. Kadang kita nginep rumah dia nginep rumah kita, bestie lah. Wabani, anak-anak kita. Kemudian siapa lagi? Wasahibatihi wabani. Bikul imri'in pertama ini saudara. Kenapa? Likur limri minhum yadisha'inu. Karena mereka sedang sibuk dengan urusannya sendiri.
Mereka sibuk memikirkan, ya Allah, apakah setelah ini saya masuk surga atau neraka? Mereka sibuk memikirkan, ya Allah, menyesalnya dulu di tanggal berapa? Menyesalnya dulu tanggal 17 Juli 2023 saya nggak ikut kajian. Ya Allah, menyesalnya tanggal ini, hari jam ini saya nggak sholat di masjid. Ya Allah, menyesalnya saya dulu. Itu yang dipikirkan, sibuk mereka itu. Apakah saya ini habis masuk surga atau neraka? Bahkan dijelaskan dalam hadis pada saat itu manusia itu tidak berbusana, telanjang bulat. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, emang mereka nggak saling malu itu, nggak saling lihat? Maka Rasulullah bilang, nggak kepikiran, nggak mungkin kepikiran. Bahkan juga ada yang lain bahwa saya matahari berjarak satu jari gitu. Bahkan orang bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Mungkin ini tidak masuk akal, tapi kita bilang bahwasanya kejadian esok itu lebih dahsyat daripada apa yang saya ceritakan. Nah, pada saat kondisi yang kacau seperti ini, tiba-tiba ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dong semua melihatin, bisa-bisanya mereka mendapatkan naungan ketika lagi kacau ini. Nah, satu dari tujuh golongan tersebut adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki atau dua perempuan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksud bertemu karena Allah, kita contoh bertemu dalam majelis ini. Dan saya yakin antum semua datang ke sini bukan karena tujuan dunia. Emang datang kajian ini dapat 1 juta gitu kan, giveaway. Habis ini ada giveaway dapat motor dan mobil, enggak. Tapi kita berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih ingin mengenal Rasulullah SAW. Karena kita kepo terhadap ajaran Islam. Karena kita benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu yang dimaksud dengan Islam. Dan kita berkumpul atas dasar itu. Dan kita watafarraqa alaihi. Dan kita berpisah karena Allah juga contoh. Mungkin pada jam 7.55 tadi, 5 menit sebelum kajian, tiba-tiba ada teman yang gas yuk, push rank gitu kan. Gas atau bro, yuk ngopi yuk, kumpul di markas. Tapi kita katakan no, enggak, saya ada kajian. Nah, ini yang dimaksudkan watafarraqa alaihi. Kita berpisah dengan dia, bukan karena kita membenci dia, tapi karena kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apabila kita melakukan itu, termasuk orang tersebut, maka kita layak mendapatkan naungan ketika di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minimal 1 dari 7 golongan tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga persaudaraan kita yang tidak hanya terbatas di dunia, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saling berkawan atas dasar iman dan takwa. Kemudian mungkin nasihat saya terakhir ya untuk teman-teman yang sekarang sedang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan, yaitu dengan menghadiri kajian-kajian Islam seperti ini. Boleh dibuka dalam surah Fatir. Surah Fatir itu surah 35 ayat 32. Iya, Yasin kan 36. Ya, sebelum Yasin. Surah Fatir surah 35 ayat 32. Silakan teman-teman yang sudah membuka Al-Qur'annya, surat Fatir, surat 35 ayat 25 ya. Ayat 32. Oh,
ayat 32. Apaan? Surah 35 ayat 32. 32. Silakan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Oke, ini nasihat Anda terakhir ya, sebelum Anda tutup. Yang penting lah buat kita, yang mungkin cukup relate bagi untuk kita. Ya, Al-Quran semua relate lah. Allah SWT firman, "Summa awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Allah dalika huwa fadlul kabir. Bahwasanya summa awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilah orang-orang yang akan meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allah pilih ini, sama awrathna. Allah wariskan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada istafena min orang-orang pilihan dari umat Islam. Allah pilih ini. Dan ketahuilah bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Tentunya ini adalah amanah yang besar. Antum hadir dalam majelis ilmi, antum ada keinginan untuk belajar ilmu, antum ada keinginan untuk berdakwah. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Buktinya apa? Ya jelas dilihat di luar sana orang-orang yang sebaya dengan kita. Bagaimana hidup mereka? Ya bisa dikatakan jauh dari nilai-nilai Islam. Walaupun kita tidak berarti menjelekkan mereka, tapi mungkin mereka belum mendapatkan hidayah aja, atau mereka belum mendapatkan peluang sebagaimana yang kita sudah mendapatkan peluang hari ini. Ini bukti bahwasanya Allah telah memilih kita. Nah, setelah Allah pilih dari setelah Allah pilih ini semua. Nah, ada 3 golongan manusia atau ada 3 sikap. Setelah kita dipilih ini, ternyata terbagi menjadi 3 golongan sesuai sikap-sikap mereka. Yang pertama, zalimul li nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Setelah Allah pilih, Allah beri kenikmatan dia, Allah beri kemuliaan. Kemuliaan yang dulu mungkin jauh dari Al-Quran, sekarang mulai baca Quran. Ini adalah kemuliaan. Yang dulu kerjaannya main ke mungkin ke karaoke, sekarang mainnya ke masjid, datang ke masjid ilmu. Ini adalah sebuah kemuliaan. Tapi justru dia sia-siakan. Nah, mungkin logika kan, bukannya seharusnya apa ya? Zalimul li nafsi, dia menzalimi dirinya sendiri. Bukan, kalau menurut pikiran yang seharusnya yang rugi siapa sih? Ya rugi Allah lah. Udah capek-capek milih, ternyata dikecewain sama yang dipilih gitu kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi, enggak. Tapi kata Allah, dia mendolimi dirinya sendiri gitu. Dia rugi. Udah dikasih kemuliaan, malah nggak diambil kemuliaan tersebut, dia malah sia-siakan. Maka itu kelompok pertama. Dia sudah berada di lingkaran orang-orang yang sama-sama ingin belajar lebih baik, tapi dia malah menyanyiakan. Menyanyiakan seperti apa? Ya, kadang datang, kadang enggak. Dia tidak mempraktekkan apa yang sudah dia dapat. Dia tidak menyebarkan lagi, tidak mendakwahkannya lagi. Ya, menyanyiakan lah. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, memutasid, pertengahan. Lempeng-lempengan, ngikut arus saja. Datang jam 8, ya jam 8. Sudah bisa datang 15 menit sebelum kan. Jangan ngajak kawan. Ya, setiap hari istiqomah datang, tapi ya tulis gitu. Tapi nggak ada keinginan aktif lebih gitu. Kemudian
wabithnu sabiqu bil khairat, orang yang proaktif. Bahkan dia tidak ingin datangnya nggak jam 8 tapi setengah 8 udah siap-siap. Bahkan dia ngajak teman-temannya, yuk. Ketika sudah selesai dia share-share. Ketika lagi seperti ini proaktif lah nanya atau baca terjemahan dan seterusnya, proaktif yang lainnya. Nah, inilah ingin Anda sampaikan bahwa antum jadilah kelompok yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua, maka ambillah peluang ini, bisa bikum bil khairat, orang yang aktif. Banyak peluang yang bisa kita lakukan. Banyak peluang-peluang majelis syabab ini yang bisa kita lakukan, buat event lah atau buat kajian di sini lah, dan masih banyak lagi bisa antum kolaborasikan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu, Allah Subhanahu wa akhiru da'wana rabbil alamin. Dan silakan lagi kepada all usul majlis. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Zain yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah istimewa tadi ya. Bagaimana kita memilih teman yang baik agar kita bisa dikumpulkan bersama-sama di akhirat nanti. Nah, kita yang milih tuh, kita pilihan kita itu di golongan yang mana, di zolimul nafsi atau di muktasid, atau yang paling terakhir yaitu sabiqum bil khairat biiznillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami kita semua ya. Baik, memasuki sesi yang berikutnya.